Selamat datang kembali di channel Kemasan Bola. Rapor skuad Timnas Indonesia U17, Dava Al-Ghassemi solid, Matthew Baker nyekor. Performa apik mengantar Timnas Indonesia U17 mengalahkan tuan rumah Timnas Kuwait U17 dalam matchday 1 grup G, kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pasukan Nova Arianto memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah. Rabu 23 Oktober 2024, bermain di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Garuda Muda memetik kemenangan lewat gol tunggal Matthew Baker di menit ke-7. Dari segi permainan sebenarnya bisa dibilang berimbang. Timnas Indonesia tampil api di babak pertama, sedangkan Kuwait mengambil kendali pada babak kedua. Dari segi permainan, bisa dibilang Indonesia menurunkan komposisi terbaik di laga ini. Selain Matthew Baker, ada Zahabi Goli dan Mirza Fijatullah. Organisasi permainan Indonesia terlihat rapi sejak awal, namun setelah unggul justru Kuwait yang lebih banyak menekan sebab tuan rumah tak ingin kalah di laga pertama. Sehingga pada babak kedua mereka banyak melakukan pergantian. Pemain pengganti juga banyak yang memiliki naluri menyerang. Sedangkan Indonesia tak banyak melakukan perubahan, bahkan pergantian pemain baru dilakukan pertengahan babak kedua. Total hanya 3 pemain pengganti yang dimasukkan. Sepertinya sang pelatih cukup puas dengan kinerja anak buahnya. Jika dilihat sepanjang laga, ada 2 nama yang tampil menonjol, yakni Matthew Baker dan Zahabi Goli. Keduanya rajin memberi ancaman ke gawang lawan. Padahal Baker merupakan pemain bertahan, sedangkan Goli bermain di winger. Baker sukses mencetak gol tunggal dan membuat 2 peluang lain, sedangkan Goli memberi assist dan sempat memiliki 1 peluang emas. Selain itu, ada nilai lebih yang diperlihatkan, yakni ketenangan bermain. Tidak ada pemain yang terpancing emosi di laga ini, padahal pemain Kuwait beberapa kali melakukan provokasi di lapangan. Kiper 7,5. Dava Al-Ghassemi tampil api pada laga ini. Pada babak pertama, dia membuat 2 penyelamatan penting, sedangkan saat babak kedua, 1 save dilakukan. Dalam laga ini sebenarnya Kuwait lebih banyak memberi tekanan pada babak kedua, namun tidak banyak finishing yang mengarah ke gawang Dava. Lini belakang 8. Trio Muhammad Al-Ghazani, Putu Apriawan, dan Matthew Baker tampil lumayan solid. Meskipun beberapa kali pertahanan mereka bisa ditembus, terutama pada babak kedua, untungnya lawan tak bisa menyelesaikan peluang yang didapat. Namun ada satu nilai lebih dari lini belakang, yakni Matthew Baker. Pemain yang turun sebagai bek kiri ini justru jadi pemain dengan jumlah peluang terbanyak. Pemain kelahiran Australia 15 tahun lalu itu total mendapatkan 3 peluang. 1 diantaranya jadi gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U17. Lini tengah 7,5. Secara umum, lini tengah Timnas Indonesia U17 bermain apik. Pemain seperti Daniel Alfredo, Fabio Azca Irawan, Nazril Alvaro, Evandra Florasta bisa mengendalikan permainan di babak pertama. Sayang, mereka cukup kewalahan menghadapi dominasi pemain Kuwait. Skill Evandra dan kawan-kawan sempat diperlihatkan saat menetralkan lini tengah, hanya saja tak banyak umpan terobosan yang memanjakan lini tengah, sehingga tak banyak peluang yang didapat lini depan. Begitu juga di babak kedua, pergantian pemain yang dilakukan tidak banyak mengubah keadaan. Untungnya, Timnas Indonesia U17 mengakhiri laga dengan sebuah kemenangan. Lini depan 7,5. Bisa dibilang lini serangan Timnas Indonesia U17 tak banyak memiliki peluang, sebab suplai bola yang didapatkan tidak banyak. Trisula Fadli Alberto, Zahabi Goli, dan Mirza Fijatullah juga kesulitan melakukan kombinasi. Khusus Goli, dia bermain menonjol. Goli beberapa kali turun menjemput bola. Akselerasinya juga sempat terlihat, sedangkan Mirza lebih banyak berlari memburu bola karena dia tak punya banyak peluang pada laga ini. Pemain pengganti 6. Ada 3 pemain yang masuk jadi pengganti di laga ini, yakni Fandi Ahmad Muzaki, Dava Zaidan, dan Aldiansyah Taher. Namun, ketiga pemain ini tak banyak mengubah situasi. Timnas Indonesia U17 masih tertekan pada babak kedua.